bengkel-bengkel Ford sekarang udah nggak ada. Terus gimana ini? Jadi Spare partnya ada tapi bengkel udah pada ganti semua nih. Gimana Mas? Secara brand kan Ford udah nggak ada di Indonesia, tapi after sales masih ada di tangannya Anda. Nah, pemilik mobil Ford ini masih butuh spare part nggak nih? Atau jangan-jangan Ford balik lagi ke Indonesia? Pertanyaan kedua Mas Bro, hengkang lagi nggak ntar? Kalau kata pejabat di Kementerian Perindustrian kayak ingus, keluar masuk gitu, selodong boy. Tutup pintu Mas Bro, starter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat datang di podcast otomotif Bang Koboy. Dan kali ini saya punya konten, punya isu yang sangat bagus sekali. Dengar-dengar Ford mau balik lagi ke Indonesia. Mantap kan? Udah pada nungguin Ford Puma nggak? Atau Ford Bronco? Nah, di depan saya sudah ada Mas Yanto Mardianto, Senior Marketing Manager PT RMA Indonesia. Apa kabar bosku? Baik Bang Koboy, apa kabar? Sudah lama Bang kita Koboy sehat nih kayaknya nih. Alhamdulillah, harus sehat terus. Harus sehat terus ya. Oke teman-teman, ini bintang tamu saya kali ini adalah Mas Yanto Mardianto. Beliau dari PT RMA Indonesia. Ya, betul. Setahu saya PT RMA Indonesia itu adalah perusahaan yang ngurusin after salesnya Ford. Betul nggak Mas? Betul Mas Bang Koboy. Mas Bang Koboy jadi. Nggak apa-apa. Bang Koboy ya betul sekali. Jadi November 2016 kebetulan kita dipercaya oleh Ford untuk melakukan service after sales service untuk para pemilik Ford pada saat itu. Jadi nggak cuma after sales aja sih yang kita urus. Apa sih itu? Pertama adalah distribusi spare part, genuine spare partnya. Distribusi spare part. Terus yang kedua after sales service sudah pasti. Gitu kan. Terus yang ketiga juga kita ngurusin masalah kayak misalnya emergency road assistance. Terus klaim waranti juga. Terus yang terakhir adalah training service untuk para mekaniknya. Gitu. Jadi untuk tetap meningkatkan kualitas layanan tetap prima. Hal ini kita lakukan semuanya sampai dengan detik ini. Oke, jadi teman-teman buat yang belum tahu ya, atau buat reminder aja, jadi Ford Motor Indonesia atau Ford Company itu meninggalkan Indonesia di tahun 2016. November 2016. Setelah dia berbisnis di sini berapa tahun Mas? Aduh, saya nggak tahu. Tahun 2000 kali ya? 2000 dia mulai. Berarti 16 tahun. Ford akhirnya hengkang dari Indonesia, tapi buat para pemilik mobil Ford itu jangan khawatir karena after sales service-nya ditangani oleh PT RMA. Nah pertanyaannya Mas Yanto, bengkel-bengkel Ford sekarang udah nggak ada, terus gimana ini? Jadi spare part-nya ada tapi bengkel udah pada ganti semua nih. Gimana Mas? Ya, jadi gini Bang Koboy, ketika di November 2016 kita langsung menjalankan program namanya No Worries. No Worries. No Worries. Jadi no worries untuk service, no worries untuk spare part, no worries untuk kalau ada emergency, no worries masalah klaim, waranti, kita semua yang handle. Gitu. Dan saat ini kita masih punya sekitar 33 dealer yang mengcover after sales-nya Ford. 33 dealer di seluruh Indonesia. Jadi berarti masih ada dealernya ya? Masih ada. Jadi semua dealer Ford yang waktu saat itu kita take over semua. Kita kita manage lah untuk pelayanan para pemilik mobil Ford. Memang sih ada beberapa yang sudah ganti jadi brand lain. Nah, itu gimana tuh? Mereka tetap untuk servisnya tetap menerima mobil Ford. Kalau Bang Koboy ke dealer di mana misalnya di Bintaro, Bang Koboy dekat kan. Terus misalnya kayak di dealernya Nusantara di Bintaro itu kan masih ada tuh spanduknya Ford. Tetap menerima servis Ford. Jadi istilahnya dealer atau bengkel Ford dulu udah ganti merek nih misalnya nih. Betul. Tapi dia harus tetap menerima konsumennya. Ya, servis di situ. Nah, spare partnya udah dijamin sama RMA ini. Betul sekali. Nah, ini sampai kapan penjaminan after sales service Ford ini dari RMA? Berapa tahun? Berapa lama? Ya, kalau kita lihat dari peraturan internasional, memang harus mengcover sekitar 10 tahun. 10 tahun dari mobil itu dibeli. Tapi kalau kita lihat dari animonya para pemilik Ford saat ini dengan banyak tumbuhnya beberapa komunitas-komunitas yang cukup aktif gitu ya. Sama kita, ya saya pikir sampai kapanpun kalau masih ada mobil yang dipakai kita akan tetap provide after sales service dan spare partnya. Nah, kejadiannya sekarang gimana Mas Yanto? Maksudnya
secara brand kan Ford udah nggak ada di Indonesia, tapi after sales masih ada di tangannya Anda. Nah pemilik mobil Ford ini masih butuh spare part nggak nih? Atau jangan-jangan dia udah nggak tahu kemana gitu? Gimana Mas? Iya. Kalau dilihat itu pasti ada kemungkinan seperti itu ya Bang Kobo ya. Tapi kalau kita lihat tadi saya balik beberapa komunitas Ford yang memang aktif, mereka bikin kegiatan tiap tahun gitu ya. Baik komunitasnya EcoSport, baik komunitasnya Fiesta, baik komunitasnya Ranger maupun Everest, itu mereka tetap berkumpul bareng bikin acara segala macam. Oh, komunitasnya masih ada. Berarti mereka masih butuh spare part. Betul. Dan kalau saya lihat juga penjualan spare part secara nasional itu cukup stabil. Jadi kan berarti permintaan demand masih ada, betul, dan itu buat RMA adalah bisnis gitu kan. Jadi ya mana mungkin sih kita keluar dari bisnis yang memang menjanjikan ini gitu ya. Seperti itu. Oke Mas Anto. Nah ini seperti yang omongan saya tadi di awal. Gosipnya atau listen dengar RMA yang tadinya cuma ngurusin spare part, gosipnya mau jualan mobil Ford. Artinya Ford mau balik lagi ke Indonesia. Nah itu betul atau salah? Nah, gimana Mas? Kita lihat dari demand, balik lagi ke demand Bang Koboy. Jadi saat ini memang mobil-mobil yang awal-awal Ford launching itu kan Ranger ya. Dan itu benar-benar legend untuk legend lah di Indonesia itu legend. Apalagi untuk perusahaan-perusahaan yang tambang seperti itu ya. Betul. Plantation, mining segala macam. Nah, itu adanya di Kalimantan sama Sumatera gitu. Iya. Nah, berdasarkan demand dari market ini, kita melihat bahwa ada potensi market di situ. Makanya kita mencoba mendatangkan mobil yang memang diperuntukkan untuk segmen tersebut. Ini udah datengin mobil ke sini. Iya. Udah jualan gitu maksudnya? Iya, kita sudah jualan. Udah jualan. Ranger. Saat ini kita jualan Ranger, yang memang kita fokuskan untuk fleet. Khusus buat fleet betul, dulu. Betul. Karena demandnya yang paling besar perkebunan, di sana. perkebunan, tambang, terus infrastruktur juga di situ. Gitu. Jadi lebih ke sana segmennya, karena memang mobilnya sendiri didesain untuk 4x4 kan. 4x4 untuk kondisi yang memang off-road seperti itu. Oh, jadi Anda ternyata udah jualan Ford Ranger yang tipe apa nih kalau boleh tahu? Sekarang ini kita ada dua model apa? Untuk yang XLT automatic, kemudian satunya lagi yang base. Yang base tuh yang manual. Double cabin semua. Nah itu Anda jualan dari kapan itu udah? Ternyata diam-diam udah jualan tuh. Gak diam-diam juga sih sebenarnya. Diam-diam ya. Gimana? Jadi udah mulai kapan? Kita udah mulai dari tahun lalu, akhir tahun lalu ya. Jadi berdasarkan permintaan dari beberapa perusahaan. Mereka minta didatengin lagi mobil Ford untuk kebutuhan bisnis mereka di tambang. Nah, ini yang kita fokuskan. Sementara fokus itu dulu. Jadi sementara Anda fokusnya penjualan ke perusahaan-perusahaan. Tapi secara retail PT RMA Indonesia ternyata udah jualan mobil Ford. Betul ya, meskipun masih fleet sales. Khusus ke fleet. Oke, jadi ternyata betul Mas Bro, Ford balik lagi ke Indonesia. Pertanyaan kedua Mas Bro, hengkang lagi nggak ntar? 16 tahun cukup lama loh di Indonesia. Udah jadi remaja itu ya. Kalau kata pejabat di Kementerian Perindustrian kayak ingus, keluar masuk gitu, selodong boy. Gini, gimana Mas Yanto? Ya, sama Mas. Jadi gini, komitmen, balik lagi ke komitmen. Iya, komitmen. Tapi komitmen tinggal komitmen gitu. Cuman kalau kami ngelihatnya bahwa ini potensial market. Market yang besar. Ada potensi yang cukup besar ya. Ya rugi sekali kalau kita mengignore gitu kan bahwa market potensial ini ada. Sayang nggak digarap ya. Makanya kita lebih fokus whatever itu adalah bahwa market Indonesia butuh kendaraan-kendaraan seperti Ranger double cabin ini. Nah, itu yang tetap menjadi motivasi kita utama untuk tetap mengadakan mobil Ford Ranger ini untuk market segmen tadi yang mining gitu seperti itu. Nah, itulah alasan kita, dan kita yakin selama marketnya masih ada, kenapa ini kita keluar gitu kan. Tapi ngomong-ngomong, Ford yang dulu kenapa keluar Mas? Wah, saya itu nggak tahu ya kalau masalah itu ya, karena saya bukan di Ford sih. Iya lupa. Iya. Jadi 16 tahun ya Ford di Indonesia, terakhir ada Ford Motor Indonesia, 16 tahun akhirnya ya mereka menyatakan hengkang dari Indonesia, keluar dari Indonesia. Saya juga nggak tahu alasannya apa ya, kebijakan dari prinsipalnya. Tapi memang nggak bisa disalahin Mas Yanto karena dia dari PT yang lain kan gitu kan. Betul. Tapi yang tadinya ngurus spare part sekarang ngurusin penjualan. Betul. Tapi kalau betul Ford mau balik lagi ke Indonesia atau Ford ada lagi di Indonesia,
tadi Mas Yanto udah jelasin mengenai unit-unit yang dijual ke fleet sale. Nah, ada nggak rencana juga dijual ke umum, ke passenger gitu? Kayaknya di sana ada Ford Bronco, ada Ford Puma, ada Ford apalagi tuh. Kayaknya keren-keren tuh Mas Yanto. Kepengen juga nggak masukin itu ke sini? Betul. Jadi ini kalau kita lihat dari demand, apalagi mereka yang sudah pernah pakai mobil Ford gitu kan. Banyak orang-orang yang fanatik terhadap merek ini gitu kan. Nah, fanatik merek ini balik lagi seperti saya bilang, itu suatu market gitu kan. Market yang memang potensial, yang memang kenapa enggak kita garap kalau kita punya punya produk yang bagus ya, dan produk yang bagus juga. Cuma kan untuk mendatangkan kendaraan tersebut tidak seperti membalikkan tangan gitu kan, butuh proses yang panjang dan lama dan butuh beberapa approval gitu ya. Dan dari tim prinsipal juga. Intinya kita sih kepengen betul Mas untuk membawa kembali, meminang kembali Ford balik ke Indonesia. Tapi itu tadi ada proses dan approval yang harus kita lalui. Pelan-pelan. Approvalnya kan tetap dari Ford Motor Indonesia gitu kan. Nah, itu yang sedang kita usahakan. Oke, jadi pelan-pelan. Jadi sementara ngurusin yang fleet sales dulu, perkebunan, pertambangan, jual Ranger. Tapi bukan tidak tertutup kemungkinan, berapa lama lagi ntar keluarlah produk-produk baru buat passenger. Jadi teman-teman, buat yang pengen naik atau punya Ford Puma, Ford Bronco, sabar aja dulu. Sabar dulu. Yang ada Ranger. Ranger. Dan itu di beberapa showroom udah ada loh. Itu jualnya di mana? Di Sumatera atau Kalimantan? Mas Yanto. Kebanyakan kita fokus di Sumatera dan Kalimantan. Oh, Sumatera sama Kalimantan dulu ya. Ada di Aceh, ada di Medan, ada di Jambi, ada di Pekanbaru. Oh, berarti udah punya showroom Anda ya? Iya, ada beberapa yang ada showroom. Iya, misalnya showroom sama bengkelnya gitu. Betul, berarti udah siap ya. Sudah siap. Ya, kenapa ngejar pasar di daerah dulu? Karena memang daerah perkebunannya gitu ya. Ya, karena sesuai dengan spesifikasi kendaraan tersebut. 4x4 gitu kan, yang memang butuh kendaraan yang tangguh untuk menumpang bisnis mereka di daerah tersebut, yang memang spesifik banyak di daerah tambang. Mungkin Bang Kebang pernah ke tambang belum? Lihat. Iya. Pernah ya? Kan medannya begitu Bang, medannya benar-benar memang semua mobil ekstrim, betul. Dan mereka di sana kan kebanyakan itu 24 jam mobil itu jalan gitu kan, karena mereka ngejar produksi. Iya betul. Jadi sangat krusial sekali kalau kendaraan tersebut tidak punya reliability yang tinggi ya. Jadi kalau mobil itu berhenti 1 hari aja bisa dihitung kerugian. Iya, kerugian benar. Mobil itu jalan 24 jam. Berarti butuh mobil yang benar-benar strong, kuat gitu-gitu ya. Reliable itulah. Dan itu mereka masih percaya itu sama Ford Ranger tuh. Mereka percaya sama Ford Ranger. Nah, makanya itu mereka kemarin tolong dong Ford Ranger didatangin karena kita butuh untuk Ford Ranger yang versi terbaru nih istilahnya. Betul. Nah, itu datangnya dari mana? Dari Thailand atau? Thailand. Oh, karena basis produksinya di Thailand. Oh, masih impor dari Thailand. Wah, luar biasa. Nah, kebetulan juga RMA Indonesia secara grup ya, RMA ya kebetulan kita ada di beberapa negara-negara ASEAN seperti di Laos gitu kan, di Vietnam. Kebetulan kita juga dealer RMA Group, dealer Ford di sana. Oh, jadi RMA Group internasional itu ternyata di beberapa negara menjadi dealer Ford. Betul. Di Laos, Vietnam, terus mana lagi? Ada di Thailand juga. Di Thailand juga. Ini nanti sebelah kakinya ternyata udah masuk Indonesia ya. Seperti itu kayaknya. Tinggal diproklamirkan dulu nih. Ya, tadi itu butuh proses ya, tadi seperti saya bilang. Nah, tapi setahu saya RMA Indonesia kan belum menegaskan bahwa gue APM-nya Ford gitu, kayaknya belum ya? Belum. Oh, belum ya. Tapi jualan dulu udah. Belum. Jualan udah, PT-nya belum. Yang penting customer yang butuh kendaraan sudah terpenuhi itu kebutuhannya. Kebutuhan. Oh, jadi fleet sales-nya udah dapat, kemudian after sales-nya sudah ada, semua beres. Nah, baru nanti gampang lah kalau jualan. Yang penting itu tadi komitmen kita seperti after sales service gitu kan, ketersediaan spare part sudah kita buktikan kan dalam 4 tahun belakangan ini dari tahun 2016 sampai 2020 ini bahwa tersedia gitu kan. Dan ini juga mendongkrak after harga jual mobil bekasnya. Kalau misalnya Bang Koboy ingat dulu tahun 2016 pada saat Ford bikin decision untuk hengkang dari Indonesia, itu memang sempat kan harga mobilnya drop. Mobil baru-barunya diskon habis. Betul. Tapi setelah setahun kita mulai
supply spare part, service segala macam itu harganya udah kembali normal kembali. Oh, berarti pelan-pelan harga bekasnya udah naik lagi. Betul. Nah, cuman gini Mas Yanto, ini kan soal kepercayaan ya, kepercayaan konsumen gitu kan. Ford dulu dipercaya sama konsumen Indonesia selama 16 tahun lah kira-kira. Kemudian pamit lah dari Indonesia, pergi dari Indonesia. Nah, sekarang tiba-tiba melalui tangan RMA mulai masuk lagi tuh. Nah, itu kan pasti ada pertanyaan, ini serius gak sih nih Ford balik lagi ke Indonesia? Nah gitu pertanyaan itu pasti Mas Yanto, ini serius balik lagi ke Indonesia? Ini ntar dia minggat lagi apa enggak? Nah itu gimana menjawab keraguan konsumen seperti itu Mas Yanto? Sebetulnya RMA itu sudah ada di Indonesia dari tahun 2008. Dan pada saat itu memang kita bekerja sama dengan FMI. Jadi kita melakukan modifikasi untuk spesifikasi khusus seperti tambang dan plantation. Oh gitu. Jadi kita sudah dari tahun 2008. Kerjasama itu. Betul. RMA Group sendiri kita sudah ada sekitar dari tahun 80-an yang memang basis kita di Bangkok, Thailand gitu ya. Nah, dengan dukungan jaringan spesialisasi terhadap dan memang kita itu spesialisasinya adalah untuk di Ford. Makanya gitu. kita ada itu namanya QVM. Mobil Ford yang dimodifikasi oleh RMA itu warrantinya tidak fail. Ya, contohnya dimodifikasinya kayak apa itu contohnya? Kayak misalnya kita kan RMA Group itu memang modifikasi untuk mobil-mobil. Kalau misalnya Bang Koboy pernah lihat ada mobil UN gitu kan, Ford Ranger putih. Oh iya. Nah itu sebagian dimodifikasi oleh RMA. Nah itu warantinya tidak fail, tetap jalan. Oh iya, karena bekerja sama ya. Karena kita ada approval khusus dari Ford untuk hal tersebut. Oke. Nah kalau boleh tahu Mas Yanto, tadi kan cerita udah jualan Ford Ranger yang basic sama yang mahal XLT dan XLT. Base. Itu kalau boleh tahu berapa harganya? Nah harganya seperti yang kemarin Bang Koboy lihat ya, untuk yang SLT itu harganya 545 ya. 545. Sementara untuk yang base itu harganya kira-kira sebentar Bang Koboy. Itu on the road mana? Jakarta? Jakarta. Ini harga Jakarta. Bukan on the road Sumatera bukan ya? Bukan. Yang base berapa? Yang basic harganya? Yang base itu 463 on the road Jakarta ya. Nah, kemudian yang XLT itu 545 on the road Jakarta. 545 juta. Iya. XLT. Betul. Itu Matic. Untuk yang XLT Matic. Matic ya. Matic untuk yang base-nya double cabin itu manual. Itu maksudnya seri terbaru, varian terbaru atau gimana tuh yang XLT itu? XLT terbaru. Terbaru. Oh, facelift atau apa tuh? Bukan? Atau gimana? Itu memang produksi tahun dia kan versi baru tahun 2019 ya. Oh, versi baru 2019. Modelnya model 2019. Oh. 2019. Ada banyak fitur-fiturnya di situ? Fitur-fiturnya seperti apa namanya? Selain 4x4 pastinya ya. Kan? Ada beberapa Bang Koboy seperti kayak misalnya kalau kita buka engine hood gitu ya. Nah, intinya dia ada hidroliknya tuh. Oh, hidrolik. Oke, tahu. Terus kemudian airbag segala macam ya. Siap. Hampir mirip-mirip dengan yang sama sekarang sih untuk fitur-fitur, cuman desainnya aja lebih bagus. Oke, siap. Seperti kita tahu Mas Yanto, ini kan masih masa pandemi nih. Kita nggak tahu nih berakhir kapan. Nah, persiapan ataupun hal-hal yang Anda lakukan ini untuk menjual kembali Ford ke Indonesia, untuk memasukkan lagi merek Ford Indonesia, ini ada kendalanya atau gimana? Atau lancar-lancar aja, saya nggak tahu. Tantangan sih pasti ada Bang, apalagi kondisi kayak sekarang ini ya. Kebetulan kita kan sekarang ini mencoba untuk menjual kembali Ranger, baik yang XLT maupun yang base. Nah, tantangan itu tetap ada. Tapi saat ini dengan adanya era digital, customer itu mempunyai banyak referensi mengenai suatu produk, terutama banyak yang bikin testimonial kayak Bang Koboy gini kan, bikin review. Iya, jadi bikin review, dan review itu sangat berguna Bang, buat customer, buat para pelanggan yang ingin membeli suatu produk. Jadi mereka benar-benar dapat informasi solid mengenai produk tersebut dari mereka-mereka yang benar pemakai gitu kan. Jadi kalau dulu kan zamannya orang sales tuh yang jelasin produk seperti apa, unique selling point-nya seperti apa. Sekarang customer udah bisa nyari informasi sendiri. Betul. Apalagi kayak di kita ada beberapa orang tambang gitu kan, bikin postingan. Juga ada beberapa penggemar dan juga ada beberapa yang bikin vlogger di sana. Mereka mereview produk tersebut gitu kan. Nah, dari situ itulah tantangannya kita, gimana kita
memberikan produk yang terbaik yang kita yang kita sediakan untuk customer, sehingga dari situ mereka bisa memberikan feedback yang positif mengenai produk tersebut. Dan itu kalau kita bahasa kerennya tuh word of mouth marketing gitu. Dari ya. mulut ke mulut ke mulut, dan itu biasanya lebih dipercaya. Artinya pemakai Ford, meskipun Fordnya secara fisik PT-nya itu udah minggat dari Indonesia, pemakainya ternyata masih ada. Masih ada. Komunitasnya masih ada. Masih, dan fanatik, banyak yang fanatik. Khusus terutama yang Ford Ranger yang di Kalimantan, Sumatera itu masih dipakai sama perusahaan-perusahaan masih banyak dipakai. Banyak sekali Bang. Akhirnya mereka minta gitu. Nah, waktu didatengin Ford Ranger yang baru, apa tanggapan mereka nih? Ya, kebanyakan mereka excited ya, excited dengan Ford Ranger yang kita tawarkan ke mereka. Nah, itu tadi balik dari segi pelayanan kita yang memang harus prima. Contoh kalau misalnya after sales service kita, terus spare part kita juga tidak tersedia, mereka kan pasti bicara gitu kan, dan itu langsung efeknya langsung terhadap kita tuh langsung gitu loh, signifikan sekali efeknya. Nah, itulah tantangan yang terbesar buat kita, gimana kita memastikan, make sure gitulah bahwa layanan-layanan tersebut tersedia, ada dan direspon dengan cepat. Oh, jadi siapin dulu dealernya, siapin dulu spare partnya, baru masukin mobilnya gitu. Betul sekali. Oke. Tapi gini Mas Yanto, terus terang ya, ini kan Indonesia ini dikuasai oleh merek Jepang, kemudian masuklah Cina, dan menurut saya nih kalau ngomongin brand Amerika di Indonesia ini minoritas ya. Bahkan sekarang udah nggak ada karena dua-duanya sempat hilang ya, Chevrolet sama Ford gitu. Nah, tantangannya apa nih untuk mengembalikan kepercayaan konsumen mengenai brand Amerikanya ini loh. Nah, gitu. Betul. Loh, Mas. Tantangannya adalah karena itu tadi Bang, ada beberapa customer Ford terutama yang mereka fanatik gitu kan. Masih ada orang-orang fanatik ya. Dan mereka tetap ingin memakai merek kendaraan merek Ford gitu kan. Nah, itu yang salah satu motivasi kita. Kita berusaha untuk untuk menjual Ford Ranger ini gitu, sebagai awal lah untuk segmen market khusus. Nah, itulah motivasi kita, karena memang ternyata Ford ini mempunyai hati tersendiri lah buat konsumen otomotif Indonesia. Jadi masih ada kaum fanatiknya lah di luar sana yang pakai Ranger gitu kan. Ini kan terrefleksi dari beberapa komunitas yang tetap masih pakai sampai sekarang ya, masih pakai Ranger sampai sekarang ya. Tapi kan kemungkinan besarnya untuk yang mobil penumpang pasti adalah Mas ya. Seperti yang tadi saya bilang di awal. Konsumen udah nunggu, pasti kalau udah begini, udah bocor beritanya nih. Ini nanya kayak investigasi nih. Nah, kalau udah bocor kayak gini Mas Yanto, ini pasti konsumen nanya-nanya nih. Oke, karena gue bukan orang kebun, bukan orang tambang kan, gue nggak butuh Ford Ranger. Gue butuhnya yang mobil penumpang. Apalagi Ford Bronco yang baru launching di Amerika. Betul. Pasti orang nanya tuh, kapan masuk? Itu. Kapan Mas masuknya? Tunggu tanggal mainnya. ATPM banget sih. Tunggu tanggal mainnya, udah main terus ini. Tapi pasti masuk sini dong Mas. Pasti masuk gak? Itu tadi balik lagi ke bolak-balik saya ngomong bahwa memang demand-nya ada. Demand-nya ada. Oke. Kalau demand-nya nggak ada, ngapain gitu kan? Tapi karena demand-nya ada, kita memang berusaha untuk mewujudkan demand dari market tersebut. Nah, itu kita berusaha. Nah, sekarang ini untuk stage awal kita memang sudah melaunching Ford Ranger untuk segmen tertentu fleet, fleet. Baru nanti ke end user lah kira-kira gitu. Ya mungkin nanti. Mungkin nanti, atau mungkin Anda juga punya pertimbangan bisnis sendiri, udah main di fleet aja gitu. Bisa jadi seperti itu. Betul. Nanti yang passenger kasih orang lah gitu. Betul. Kan. Takutnya ntar minggat lagi. Oke, teman-teman, Pak Yanto ini dari RMA Indonesia ternyata bukan jualan Ford doang loh. Jadi RMA Indonesia ini seperti kita tahu adalah agen tunggal pemegang merek Mahindra dari India, betul ya? Aca. Nah, nanti bakalan bentrok nggak itu? Satu tangan pegang Mahindra, satu tangan pegang Ford Ranger. Bisa bentrok di lapangan nggak tuh Mas? Ini pertanyaannya bagus sekali ya. Gimana tuh? Pertanyaan bagus sekali ya. Kalau saya lihat mestinya enggak. Karena dari segi segmen itu beda. Kalau Ford tuh lebih ke premium. Ford lebih ke premium, sementara kemudian kalau ini lebih ke menengah. Karena dari setting pricingnya juga seperti itu ya.
dan biasanya kalau untuk Ford itu dipakai untuk perusahaan-perusahaan tambang yang memang dari yang memang dia mempunyai tingkat safety yang tinggi sekali gitu loh. Nah itu biasanya mereka yang sudah minta memakai speknya, Ford, minta speknya yang tinggi lah betul. gitu. Sementara kalau di tambang kan ada beberapa spek yang mungkin mubazir gitu loh yang dipakai sama si Ford. Nah itu jadi kalau saya bilang sih tidak akan bentrok betul, lah, di tidak akan saling tumpang tindih. betul, Nah, betul. Mahindra itu masuk ke Indonesia tuh kapan ya pertama kali Mas Yanto? Jadi 2018 atau 19 ya? 2019. Jadi kita 2019 bulan apa itu? Oktober. Berarti Kita ada hampir setahun ya? hampir setahun ya. Nah itu gimana Tahun kabarnya? dipotong pandemik ya. Itu gimana kabarnya Mahindra? Ya. Jualan nggak sih sebenarnya? Makanya, Nggak pernah lihat di jalanan soalnya. betul Bang Koboy. Kalau memang belum dilihat di jalanan Jakarta ya memang market segmennya bukan di sini ya. Oh, bukan di kotaan. Tapi sama seperti yang tadi di Anak foto kebun yang dia berarti ya? Anak kebun dia. Anak bukan kebun anak sama komplek dia. bukan anak komplek ya. Oh jadi kalau mau lihat Mahindra di kebun Iya, sama di di kebun, tambang. di tambang, Tapi jualannya bagus? Ada terus? Masuk terus? Responnya cukup baik. Iya, iya. Karena banyak dari mereka yang ternyata cukup impresif dengan performa dari si Mahindra itu. Scorpio gitu kita bilang. Oh ya namanya Mahindra Scorpio ya. Scorpio, Single betul. cabin Dan sama double cabin ya. Ada betul. AC-nya Mas Bro. Nggak cuma AC, ada ada ABS-nya juga tuh. Oh ada ABS ya? Betul. Oh siap. Terus Terus? common rail gitu kan, dan powernya sendiri 140 gitu, untuk torsinya cukup tinggi di 320 gitu kan. Nah, jadi memang mobil-mobil itu dibutuhkan torsi yang besar untuk bisa melibas kondisi off-road gitu loh. Nah, jadi itu tadi kalau kita lihatnya di tambang mungkin kapan kita datang ke Balikpapan karena kita bisa lihat performanya aslinya si Mahindra di sana. Nah ini sampai sekarang udah punya dealer berapa nih Mahindra? Ya untuk Mahindra kita ada 8. Ada 8 dealer sampai Ya, sekarang ini sampai di sekarang Indonesia ya, di mana aja Mas kalau itu boleh tahu? ada 8 di Aceh, kemudian Medan, ya, terus turun ke Jambi, Palembang. Terus kalau di Jakarta ada di Depok. Oh Depok ada Depok. tambang apa ya di Depok ya? Nah, itu agak unik tuh ceritanya kalau untuk Depok tuh. Kenapa? Nah, jadi memang kalau Depok, daerah-daerah Depok terus ke Bogor ke sana itu kan banyak industri. Oh, pasir ya? Iya, ada pasir, ada batu, Iya, terus ada industri juga. Industri banyakan kan daerah-daerah industri itu daerah sana. Iya. Nah, ternyata demandnya ada di situ. Depok, Citayam, betul. Terus ke sana Bogor, Cibinong. Oh iya. Habis itu Depok terus 2 kota lagi mana? Di di Balikpapan sama Samarinda. Oh, Balikpapan sama udah pasti itu ya. Ya, Oke. Jadi sampai sekarang udah 8 dealer dan mau nambah lagi? Rencananya ya. Rencananya gitu ya. Rencananya. Oke. Nah, Mahindra setahu saya juga sama Ford Ranger tadi kan. Mahindra setahu saya juga punya mobil penumpang kan. Nah, betul. Ngomong-ngomong, gue udah pernah ke pabriknya Mas Bro di India yang ngajak Pak Yanto nih. Itu pabriknya luar biasa, gedenya minta ampun. Kapan itu Bang? Itu tahun berapa ya? Gue lupa. Awal 2020. Kok awal 2020? Akhir November. 2019. November, ya jadi teman-teman untuk menunjukkan bahwa Mahindra serius di Indonesia, dia mengajak beberapa media termasuk saya untuk melihat langsung fasilitas pabrik di India. Yang pertama di kota Mumbai, kemudian yang kedua saya dibawa ke kota Chennai, itu adalah pusat R&D-nya, dan itu menurut saya sangat luar biasa. Ini bukan muji-muji Mahindra, bukan ya. Jadi Mahindra itu setahu saya memang basisnya itu produsen traktor. Betul, dan waktu saya ke sana mereka lagi ngembangin traktor bermesin listrik Mas Bro. Di kita mobil penumpang aja belum jalan-jalan ini SK-nya. Di India traktornya udah pakai mesin listrik. Nah itu luar biasa. Saya dibawa dari perakitan mobil penumpang, bus sama truk, bahkan sampai ke area pengetesannya. Menurut saya luar biasa. Nah makanya waktu itu saya nanya kan sama Mahindra kan, lu boleh jualan double cabin, mobil pickup, tapi mobil penumpang lu juga bagus. Lu punya MPV, punya SUV. Nah kemungkinan itu ada nggak Mas Kalau Yanto? untuk Mahindra kemungkinan itu ada. Saat ini kita memang sedang melakukan feasibility study untuk mendatangkan mobil tersebut untuk mobil penumpang ya. Ada MPV, ada SUV. Betul. Mau yang mana yang mau masukin duluan? Ya kalau bisa dua-duanya semuanya. Tapi yang SUV bagus itu loh. Betul bagus. Apa? Marazzo. Kalau yang MPV apa namanya? MPV Alturas. Oh gitu ya. Sorry, yang SUV itu Alturas, yang MPV-nya Marazzo. Oh iya kebalik ya. Tapi itu kayaknya kapan itu masukin
SUV-nya Mahindra ke sini. Wah, harus tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya terus. Tapi benar Mas, menurut saya Scorpio kan umurnya udah hampir setahun lah di Indonesia gitu kan. Pasar nerima udah cukup bagus. Ya kayaknya mesti ke babak kedua nih, meluncurkan model-model yang passenger. Nah, betul. Dan kayaknya belum ada yang spacesuit ya. Emang belum masuk sampai sekarang ya? Belum. Untuk model-model selain Mahindra, Scorpio belum ada. Sampai sekarang belum. Ya, tapi kita lagi tunggulah tanggal mainnya. Lagi study. Ya. Nah, kalau makanya nggak pertanyaan saya, kalau lagi study, yang Anda study itu di segmen mana gitu Mas Yanto? Apakah MPV yang memang besar atau SUV yang lagi trennya naik? Yang mana pilihannya? Jelas sih kalau kita lihat dari market Indonesia gitu ya, ya memang market terbesar kan di masih MPV, betul. Dan 7 penumpang. Cuma kalau kita masuk ke market itu kita harus kuat nih, persaingannya kan keras sekali gitu betul, kan. Betul. Nah, jadi kita harus benar-benar udah siap, terutama itu tadi distribusi spare partnya, after sale service-nya, produknya sendiri gitu kan. Terus komunikasi ke publiknya gitu kan seperti apa. Nah, itu kita harus benar-benar siap gitu ya, karena memang tadi saya bilang persaingan di situ, dan itu memang menggiurkan, memang paling besar marketnya. Iya. Ada MPV. kemungkinan kita juga masuk ke sana. Tapi kita lihat dulu kan kira-kira kapasitas kita sampai mana nih untuk bisa bersaing di segmen tersebut. Udah gitu kan. waduh pemainnya udah Betul, banyak udah banget itu keras model. sekali. Modelnya juga udah banyak banget di situ, tapi yang agak bisa melipir dikit SUV Mas. Betul. SUV persaingannya menurut saya masih belum banyak ya, terutama di low SUV ya. Betul. Belum banyak tuh, baru Rasterios doang. Betul. Masa nggak bisa ngelawan mereka sih? India gitu loh. Iya. Kasih inspektur PJ tembak jeger. Kalau Bang Koboy lihat mobil film India gitu kan, itu kebanyakan mereka pada pakai Mahindra loh. Polisi-polisinya itu perhatiin nggak? Iya kan? Makanya kalau ngelihat jeepnya atau mobilnya Mahindra India itu pasti, kalau saya ingetnya inspektur PJ. Iya kan? Ada, kalau nggak salah kemarin Mahindra launching world premiere itu Mahindra apa namanya? Mahindra Thar ya. Betul, di yang Indianya. Di Indianya iya, yang global premiere itu jeep juga itu. Jeep. Itu nggak kepengen masukin jeepnya inspektur PJ ke sini? Pengen ya. Aman kan, mereka baru launching gitu kan. Nanti di kita kan akan ada komunikasi lebih lanjut dengan Mahindra pusatnya. Dan Jeep itu karena memang ada heritage-nya Mas, ada cerita sejarahnya tuh Bang Koboy. Kenapa kok ada Jeep gitu ya? Karena memang tahun 40-an ketika Mahindra baru mulai, memang kita produksi pertamanya itu mobil Jeep Willys. Jeep blueprintnya dari Jeep Willys, kemudian istilahnya dimodifikasi apa gimana gitu, bukan? Ya, terus berikut Jeep Willys yang dipakai tentara Amerika itu, terus ada diproduksi oleh Mahindra di India pada saat itu tahun 40-an. Kemudian itulah kenapa kita Mahindra itu sangat experience di 4x4 gitu kan. Gitu. Jadi sejarahnya ini seperti itu. Iya, itu Jeepnya terkenal Jeep Thar namanya. Betul. Mahindra Thar ya. Betul. Nggak cuma itu Bang Koboy, kalau Bang Koboy tahu juga ada Formula Elektrik. Iya. Yang kemarin gagal di Indonesia. Betul. Pandemi. Nah, kebetulan Mahindra ikutan di situ. Sebagai ikut Formula peserta. Formula E. Iya, Formula E. Oh ya? Betul. Ada mobilnya? Ada mobilnya. Siapa tuh pembalapnya ya? Nah, pembalapnya saya lupa. Ya, tapi udah ikut balap. Udah ikut balap. Hasilnya gimana hasilnya? Saat ini kan masih baru mulai lagi tuh. Ya, baru mulai lagi setelah pandemi ya, baru tahun ini memang baru beres-beres. Mahindra punya Formula E ya? Betul. Jadi situ bisa kelihatan kan bahwa teknologi Mahindra sudah sampai sana. Mobil balapnya pakai elektrik gitu kan. Jadi ada cara teknologi memperkenalkan pada dunia bahwa Mahindra juga punya teknologi tinggi loh gitu. Nah, tapi kalau ngomongin Mahindra di India gitu, Mahindra itu nomor berapa ya? Secara skala bisnisnya gitu. Kalau secara grup Mahindra itu size of bisnisnya itu sekitar 19,1 kalau nggak salah ya. 19,1 apaan? Miliar US dollar. Cukup secara grup ya. Secara grup betul. Karena grupnya macam-macam kan. Mahindra ada traktor tadi Bang Koboy bilang. Traktor. Ada infrastruktur juga, ada konstruksi gitu kan. Macam-macam lah dia di sana. Jadi cukup besar lah kalau di Indianya. Tapi terus terang saya kurang melihat gerakan-gerakan yang masif gitu dari Mahindra di Indonesia gitu. Apa karena
jualannya di kebon, di tambang, jadi nggak kelihatan. Tapi sebenarnya gimana tuh proses penjualannya segala macam tuh, Mas Yanto? Bener Bang, kalau seperti tadi Bang Koboy bilang bahwa Mahindra ini anak kebon ya, bukan anak komplek. Iya, nggak kelihatan di jalan. Dia jalan mainnya di kebon ya. Iya. Tutup pintu Mas Bro. Starter.